Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat ke-36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat lain Allah berfirman, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadi manakala kemudian kita disuruh tempat itu merasa diganggu oleh syaitan ketika kita mau sholat, ketika apa saja kita merasa diganggu, maka doalah seperti ini. Ini ayat Al-Quran yang seperti itu. Rabbi, ya Rabb kami a'udzu bika, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari godaan jebakan rayuan syaitan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu Rabbi, ya Rabb kami ayah dulu, jangan sampai mereka mendekatiku. Minimal ada pengakuan bahwa semua anugerah nikmat yang kita rasakan semuanya adalah pemberian dari Allah. Iktiraf ini penting sekali Bapak Ibu yang memuliakan, bahwa pengakuan bahwa semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan, baik itu kesenangan, adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah, dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang memuliakan, dalam rangkaian Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Ayat 183 menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayat 184-nya berkaitan dengan keringanan rukhsah yang Allah berikan kepada kriteria orang-orang yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mungkin bagi orang-orang yang safar dalam perjalanan, orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan saum karena sakit, ibu hamil dan lain sebagainya, bisa diganti dengan fidyah dan mengqadha di hari yang lain. Ayat 185-nya Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan, sebagai petunjuk kita sebagai manusia, Al-Furqan, dan perbedaan antara baik dan yang benar. Itulah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tiap detik kita dengar diberita haji, sampai wait Inggrisnya itu ada suatu provinsi sampai 45 tahun umroh, tiap jam terbang ke tanah suci. Tapi kenapa justru adalah hukum itu dimainkan? Harusnya justru adalah ibadah ritual itu memberikan efek terhadap ibadah sosial. Di antaranya ibadah itu memberikan ketenangan. Aqimus sholata li dzikri, jadikanlah salat untuk mengingat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu bisa tenang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Doakan mereka. Inna sholataka sakanun alaihim. Doamu itu menenangkan mereka. Dan ternyata bahwa penyakit nomor 1 yang membunuh manusia itu adalah penyakit jantung, stroke. Itu karena efek daripada stres. Yang kedua, ibadah itu sebagai suatu sarana takarrub kepada Allah.
Karena kita ini adalah selalu butuh untuk menghadapi kehidupan ini energi dari Allah. Padahal ketika menghatamkannya ada kesenangan, ada kepuasan, ada ketenangan, ada kelapangan dalam hati kita. Maka tidak terbayang ketika kita menghatamkan Al-Quran dengan memahami maknanya, kemudian mendalami pemahamannya, sehingga akan banyak pelajaran, pengajaran yang kita dapatkan. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Quran yang mana darinya ada syifa, ada penawar, ada obat. Para ulama menjabarkan syifa dari Al-Quran itu bisa jadi penawar atau obat bagi lahir maupun batin. Dengan lahirnya, yakni melalui ruqyah, dengan batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati manusia. Yang menghentikan angin yang lagi besar menerpa kita. Misalnya menurut teh ke lebu angin teh, kate takimur, gundah gulana, gelisah. Tiba-tiba ada ketenangan datang tanpa diundang dan tanpa sebab. Ini ketenangan di mana ya? Itu sakinah. Tapi jangan lupa karena dia suka datang tiba-tiba, ini besok tepuk lu gelisah lagi, gundah gulana lagi, bingung lagi. Kadang sakinah datang ketika kita sedih, ketika kita merana, menyutungan lagi sakinah biasa subi. Apakah sakinah sama dengan mutmainnah? Beda. Walaupun artinya maknanya tenang, sakinah dan mutmainnah beda jauh. Sakinah mencukupi iman, tapi iman itu serius. Iman bobodohan, sakinah ini bobodohan. Jadi itu seperti mitra, member. Sakinah itu dengan iman, tapi mutmainnah adalah jika keimanan membangun perjuangan nanti akan membuahkan mutmainnah. Seorang ulama besar Hasan Al-Basri yang dilahirkan di periode sahabat, kemudian menjadi dewasa dan menjadi ulama besar di zaman tabi'in, itu luar biasa mutmainnahnya. Ketika ia diminta saran oleh seorang gubernur yang zalim, begitupun dengan khalifahnya yang zalim, ini gubernur bertanya kepada Hasan Al-Basri, jangan, apakah kalau saya turun ke وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Ayah Surat Al-Fatihah. Sidang Jumat yang berbahagia, yang senantiasa mengharap rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita berucap syukur hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati udara segar di pagi hari dan di sore hari, masih menikmati ibadah saum Ramadan yang insyaallah segera berakhir. Syekh Al-Hafidz Ibnu Rajab pernah berucap, beliau mengatakan, Ya ibadallah,
Inna syahr Ramadan qad azama 'ala ar-rahim. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan segera berakhir meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illa qalil. Tidak menyisakan waktu kecuali hanya sedikit saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tengah lebatin leho kieu ni saudara rasa biasa lah. Tah gitu ya punya. Urang nongkeun lah da intina mah nu penting mah silaturahim. Salu terang tadina jarang ketemu jadi ketemu anu masa lalu aduh udah lama kamana we ceu edat. Yeuh ceu saadu aya damang. Salu terangnya rezeki mah ulah diantep kudu dijemput. Orang tadinya berbaik atau berbuat baik kepada orang lain, siapa tahu dia ketemu orang kaya banyak uang, itu ya kamu si dede tuh kan aminnya sana terang rezeki mah. Matak didoakan ku abi yang hadir ini semuanya sing balalung harabadi. Aduh langsung doakan sing loba pulas. Bu di tanah suci oge karsaku abi mah jujur di ditu da di bekalan lagi pas-pasan dah. Pengutang udah mentah jangan yang berangkat. Abi ngadoa ya Allah abi bakalan dia akan distribusikan itu jadi. Abi membeli sombong bukti acup di kadapar setel di ke atas ayam masia. Pak abi nyuhunkeun ka manehna mah hari-hari abi mah kana kasakalo. Allah dulu bakalan ngeun lantarana cukang lantarana sakamar dia sakit berbuat baik menghaykeun cai pangmelikeun peskaron da ayana kata abdi pada janjang eta berbuat sabaraha atuh paling berbuat abdi. Beliau yang sudah memberikan untuk buka bersama di sini, semoga rezekinya ditambah-tambah dan rumah tangga juga ada kedalaman tentram dan putra-putri soleh dan soleha dan diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya berlimpah. Hatur nuhun. Saat itu disebut sabangnya rengan, ketika kata cuma mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Tidak disebutkan satu persatu karena banyak yang bilang hamba Allah aja ya. Nah itu hamba yang bilang hamba Allah terutama yang masih sing diberkati. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak sekarang teh sahur yang ke-28 ya? 28. Kalau terawih 29. Pak Ustaz, cenah apa faedahna tarawih 29 insyaallah dijelaskan.